Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Januar Official. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Alhamdulillah baik-baik semua ya. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik C2, penyebaran biji. Kelas 4 semester 1, kurikulum Merdeka. Yuk kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji. Yang kedua, siswa dapat mengaitkan hubungan makhluk hidup lain dan komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan. Penyebaran biji. Yuk kita baca percakapan berikut ini. Lihat Dara, tumbuhan ini sudah berbuah. Ada juga yang menjadi kacang. Berarti tumbuhan ini sudah berkembang biak. Lalu, bagaimana dari buah ini bisa tumbuh menyebar ke tempat lain ya? Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu, apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Pembahasan. Tumbuhan perlu untuk menyebarkan bijinya. Jika tidak disebar, maka tumbuhan baru akan tumbuh dekat pada tanaman induknya, dan bisa terjadi persaingan dalam mendapatkan air, nutrisi dari tanah, serta ruang gerak untuk tumbuh. Tanaman baru juga bisa tertutupi oleh induknya sehingga sulit mendapatkan matahari. Selain itu, makhluk hidup lain yang membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan dan tempat berlindung juga mendapat manfaat dengan adanya penyebaran biji. Ada beberapa cara penyebaran biji di alam, yaitu dengan bantuan hewan, angin, dan air. Gravitasi juga berperan dalam penyebaran biji. Buah yang sudah matang akan semakin berat, sehingga tangkainya tidak lagi kuat menahan, akhirnya buah jatuh ke bawah. Mengapa perlu penyebaran biji? Perhatikan gambar berikut. Manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh? Apakah gambar A atau gambar B? Mengapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, mari kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Pembahasan. Mengapa perlu penyebaran biji? Gambar A memperlihatkan gambar yang padat. Semakin padat, maka akan terjadi persaingan makanan. Air yang tersedia dipakai untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang semakin banyak. Tanaman yang besar akan menutupi cahaya matahari bagi tanaman yang baru tumbuh. Area untuk tumbuh juga akan semakin sempit. Biji perlu disebar agar bisa tumbuh dengan baik dan tidak bersaing dengan induknya. Bagaimana cara biji menyebar? Tanaman tidak bisa berpindah tempat seperti kita dan hewan. Lalu, bagaimana tanaman bisa menyebarkan bijinya? Cobalah pelajari gambar pada cara 1-5 untuk melihat berbagai cara penyebaran biji. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar berikut. Untuk cara 1, yaitu penyebaran biji dengan bantuan hewan. Untuk cara 2, penyebaran biji juga dengan bantuan hewan. Untuk cara 3, yaitu penyebaran biji dengan bantuan air. Untuk cara 4, yaitu penyebaran biji dengan bantuan angin. Untuk cara 5, yaitu
penyebaran biji dengan bantuan hewan. Untuk pembahasannya, yuk mari kita pelajari lebih lanjut. Berikut adalah berbagai cara penyebaran biji. Cara 1 atau bantuan hewan. Hewan memakan buah-buahan, bagian yang dimakan adalah daging buahnya. Hewan ini akan membuang biji yang tidak dimakannya. Contoh tanaman, apel. Contoh hewan, monyet. Cara 2 atau bantuan hewan. Biji-biji yang berjarum kecil mudah menempel di bulu kelinci. Kelinci hewan yang suka masuk semak-semak tumbuhan. Saat kelinci berlompat dan berlari, biji akan jatuh dan tersebar. Contoh tanaman, rumput jarum, dan contoh hewan, kelinci. Cara 3, bantuan air. Tumbuhan yang hidup di tempat berair seperti pantai, danau, sungai, dibantu oleh air untuk penyebaran bijinya. Contoh tanaman, kelapa. Cara 4 yaitu dengan bantuan angin. Bunga dandelion memiliki biji-biji yang ringan. Biji-biji itu akan tertiup terbawa angin dan jatuh di tempat lain. Contoh tanaman adalah bunga dandelion. Cara 5 yaitu bantuan hewan. Gajah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Badannya yang sangat besar memerlukan makanan yang banyak. Biji buah akan keluar bersama kotorannya. Saat itu, gajah sudah berada di tempat yang lain dan biji tersebar. Contoh tanaman, semangka. Contoh hewan, gajah. Nah, itu adik-adik ya, berbagai cara penyebaran biji. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah burung kolibri. Burung dan hewan mamalia juga bisa membantu penyerbukan pada bunga. Ada yang pemakan nektar, serbuk sari, atau mencari serangga yang hinggap di bunga. Aktivitas hewan berpindah-pindah antar bunga ini turut membantu penyerbukan tanaman. Nah, seperti contoh burung kolibri. Ada juga cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cara ini dikembangkan manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Cangkok dan stek adalah salah satu cara perkembangbiakan buatan. Cara ini cukup mudah dan bisa dilakukan di berbagai macam tanaman. Nah, coba adik-adik perhatikan ya. Gambar 1 yaitu cangkok. Itu perkembangbiakan secara buatan yang dilakukan oleh manusia. Dan gambar yang kedua adalah stek. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang penyebaran biji. Setelah ini, adik-adik silakan berlatih ya. Silakan dijawab soal-soal yang disediakan, kemudian kerjakan di buku tulis, dan diberikan kepada Bapak Ibu guru masing-masing untuk dikoreksi. Selamat berlatih. Nah, adik-adik, apa yang sudah kita pelajari pada topik C? Yang pertama adalah 1. Bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan adalah butik atau betina dan benang sari atau jantan. Kedua, penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dan putih. Serbuk sari menempel di kepala putih, kemudian bakal biji di putih akan berkembang menjadi biji. 3. Proses penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan, angin, dan juga manusia. 4. Saat biji sudah terbentuk, tumbuhan menyebarkan bijinya dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia. Nah, adik-adik, demikian video pembelajaran dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.